طائر وأشباه. يا من تفرد بالبقاء والقدم والأزلية، يا من لا يرجى غيره ولا يعول على سواه، يا من استند الأنام إلى قدرته القيومية وأرشد بفضله من استرشده واستهداه. نسألك بأنوارك القدسية التي أزهت من ظلمات الشك دجاه، ونتوسل إليك بشرف الذات المحمدية ومن هو آخر الأنبياء بصورته وأولهم بمعناه، وبآل كواكب الأمن البرية وسفينة السلامة والنجاة، وبأصحاب أولي الهداية والأفضلية الذين بذلوا نفوسهم لله يبتغون فضلا من الله، وبحملة الشريعة أولي المناكب والخصوصية الذين تبشروا بنعمة وفضل من الله، أن توفقنا في الأقوال والأعمال إخلاص النية، وتنجي لكل من الحاضرين مطلبه ومناه، وتخلصنا من أسر الشهوات والأدواء القلبية، وتحقق لنا من الآمال ما بك ظننا، وتكفينا كل مدل همة وبلية، ولا تجعلنا ممن أهواه هواه، وتدني لنا من حسن اليقين قطوفا دانية جنية، وتمو عنا كل ذنب جنينا، وتمو عنا كل ذنب جنينا، وتمه عنا كل ذنب جنينا، وتستر لكل منا عيبه وعيه وصره وعيه، وتسهل لنا من صالح الأعمال ما عيدرا، وتعم جمعنا هذا من خزائن منحك السنية برحمة ومغفرة، وتدم عمن سواك غنى. اللهم إنك جعلت لكل سائل مقاما ومزية، ولكل راج ما أمله فيك ورجاه، وقد سألناك راجين مواهبك اللدنية فحقق لنا ما منك رجوناه. اللهم آمن الروعة وأفضل الرعاة والرعية، وعظيم الأجر لمن جعل هذا الخير في هذه الليلة المباركة. اللهم اجعل هذه البلدة وسائر بلاد الإسلامية آمنة رخية، واسقنا غيثا يعم ثياب سبسب وربا، واغفر لناسج هذه البر المحبرة المولدية سيدنا جعفر من إلى برزنج نسبته ومنتماه، وحقق له الفوز بقربك والرجاء الأمنية، واجعل مع المقربين مقيله وسكناه، واستر له عيبه وعزه وصره وعيه وكاتبها وقارئها ومن أصاف إليها سمعه وأصغاه. اللهم صل وسلم على أول قابل للتجلي من الحقيقة الكلية، وعلى آله وصحبه ومن نصره وولاه، ما شنفت الآذان من وصفه الذري بأقراض جوهرية، وتحلى صدور المحافل المنيفة بعقود هلا. وأفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا ومولانا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Alhamdulillah, bacaan arwah dan maulid telah selesai kita bacakan. Mudah-mudahan bagi kita yang membaca dan mendengarnya mendapat syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan untuk mempersingkat waktu, sebelum Ustaz Firdaus memberikan sepatah dua kata, kau langsung Ustaz Firdaus, tolong snack keluar ya, gitu, lapar kata Ai. Kata Ai, Ustaz, betul Ustaz. Kata Apit, snack katanya tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan syahrus syiyam wal qiyam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihi alladzina yatamassakuna bisunnati wal Qur'an. Amma ba'du, ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keluarga besar almarhum Bapak Haji Haji Abdul Hamid kan, Haja Masyah. Alhamdulillah, kita berharap kepada Allah mudah-mudahan apa yang kita baca tadi semuanya sampai kepalanya kepada orang-orang tua kita, keluarga kita yang telah meninggal dunia. Mudah-mudahan mereka di alam barzah Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Insyaallah dibangkitkan bersama anbiya wassuhada wassalihin. Dan mudah-mudahan kita semua Allah panjangin umur, Allah sehatin badan, sehingga kita ketemu Ramadan dalam keadaan sehat walafiat dan bisa beribadah dan meraih janji-janji Allah dan Rasulnya. Amin ya robbal alamin. Hadirin hadirat jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang enak makan. Keluarin apa enak? Apit udah lapar. Ya, nggak banyak yang saya ingin sampaikan pada malam hari ini. Cuma memang kalau kita tanya nih diri kita, seneng nggak nih? Nih malam kita ngapain? Penutupan pengajian. Kalau orang bilang penutupan tuh udah seneng ngaji, udah kenapa? Karena malam minggu besok udah kita kagak ngaji lagi. Malam minggu depan udah kagak ngaji lagi. Kenapa? Udah terawih malam minggu depannya. Ya, artinya apa di sini jamaah? Jangan sampai semangatnya kita Ramadan cuma di awal-awalnya doang. Malam pertama penuh, malam kedua penuh, masya Allah, ya. Sampai saya aja diminta di awal-awal di masjid Baitur Rahman, diminta di awal-awal. Udah saya taruh tengah-tengah, minta di awal juga, ya. Insya Allah kalau nggak bentrok gitu ya. Kenapa? Takutnya saya masih di pesantren. Artinya apa jamaah? Ini kita semangatnya kadang-kadang di bulan Ramadan semangat nggak terus, nggak istiqomah, nggak mudawamah, nggak terus-terusan kita semangat. Kenapa demikian? Karena memang yang sering saya bilang kita masuknya Ramadan nggak ada persiapan. Makanya jamaah kalau kita lihat yang dipanggil oleh Allah yang bisa ibadah di bulan Ramadan siapa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum. Jadi yang bisa melaksanakan ibadah di bulan Ramadan adalah siapa? Ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman, yang imannya betul-betul kuat, yang orang-orang yang imannya betul-betul ada semangat. Nih jamaah, sebenarnya kita nih kalau ditutup pengajian rugi nggak? Kata siapa ya? Ya, kita kadang-kadang kalau dibilang kenapa rugi? Karena orang ibadah ngaji begini aja nih, ngaji istilahnya cuma dengerin doang, nggak bawa kitab, nggak bawa apa-apa, udah duduknya nyender, kakinya ngelonjor, kan kayak begitu jamaah. Di belakang yang ngobrol-ngobrol, yang belakang sambil makan, begitu enggak? Oh enggak, yang di belakangnya maksudnya, ya. Kalau kita lihat ini orang duduk di majelis taklim begini aja, kata Nabi lebih baik daripada sholat berapa rakaat? 1000 rakaat. Masya Allah, kita yang 23 rakaat aja nggak bakal kuat. Betul. Kita lihat nih siapa giliran di Baitur Rahman, yang imam. Yang imam siapa? Si Fulan. Wah lama, mendingan nggak usah dah. Terawih aja di rumah. Mending kalau terawih di rumah. Kadang-kadang kita pulang kagak sholat terawih. Kadang-kadang saya kalau lagi ngisi di sini kesel juga sih, lama banget imamnya. Ini baru sholat terawihnya udah jam 8:30 lewat. Gua kapan ceramahnya? Ya. Artinya apa jamaah? Kadang-kadang kita yang namanya sholat
sholat sunnah sampai 1000 rakaat kita nggak bakal mampu, tapi dengan duduknya di majelis taklim insya Allah kita mampu. Bahkan kata Nabi lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Maka yang dipanggil oleh Allah untuk orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa, ibadah Ramadan adalah orang-orang yang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sekarang nih jamaah, mohon maaf, kita kadang-kadang puasa sunnah nggak mampu. Puasa sunnah kita merasa berat, tapi bulan Ramadan insya Allah mau kagak mau kita pasti puasa. Walaupun ini udah tanda-tandanya puasa udah ada nih, siang panas banget tuh deh, betul apa enggak? Lah iya hadirin jamaah, tapi kita kuat aja puasa. Kenapa? Karena wajib. Cuma yang kadang-kadang menjadikan pengaruh buat kita, kenapa ibadah puasa kita nggak ada asarnya? Puasa, ibadah puasa kita nggak ada pengaruhnya, nggak memberikan bekas kepada diri kita semuanya. Kenapa? Karena nggak ada persiapan. Rasulullah aja, Rasul yang udah dijamin masuk surga, ya mau menjelang Ramadan beliau mempersiapkan untuk datangnya bulan Ramadan berapa lama? 2 bulan. Itu doa yang beliau panjatkan, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Rasulullah sampai 2 bulan, ya Allah berikanlah keberkahan kepada kami di bulan Rajab kemarin, wa Sya'ban di bulan Sya'ban, sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Ini maksudnya jamaah, kalau kita perhatikan bukan hanya sekedar minta berkahnya doang, tapi ini isyarah petunjuk dari Rasul bahwa orang-orang yang bisa sampai di bulan Ramadan artinya sampai bukan hanya ketemu doang. Kalau ketemu Ramadan aja, orang kafir ketemu nggak Ramadan? Orang Cina ketemu nggak Ramadan? Ketemu semua. Tapi apakah dia dapat melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan? Apakah dia dapat meraih janji Allah dan Rasulnya di bulan Ramadan? Enggak. Kenapa? Karena dia cuma sampai doang. Maksudnya di sini jamaah, kita bukan hanya sampai, tapi yang dimaksud wabalikna, sampaikan kepada kami. Sampainya apa? Sampainya kepada kami janji-janji Allah dan janji Rasulnya. Itu yang dimaksud. Makanya apa? Persiapin dulu 2 bulan sebelumnya kata Rasulullah. Yaitu apa? Persiapan Ramadan datangnya oleh Allah Subhanahu wa taala dipersiapkan sebelumnya. Kemarin di bulan Rajab minta apaan? Minta maaf kepada Allah. Kita baca tuh Robin Firli warhamni watub alayya. Kita baca 70 kali kemarin sehari setiap bulan Rajab. Sekarang di bulan Ramadan persiapkan lagi. Persiapkan lagi buat apa? Dosa kita kepada sesama manusia. Baru nanti tuh Ramadan kita. Makanya jamaah kalau kita baca dalam kitab Rajab itu adalah litat hiril badan, ya, membersihkan kotoran-kotoran yang ada di badan kita, yaitu apa? Dosa kita kepada Allah, itu namanya dosa badan, kotoran-kotoran yang ada di badan kita, istighfarin kemarin di bulan Rajab. Yang kedua, kalau bulan Sya'ban sekarang kata ulama apa? Litat hiril qulub, buat membersihkan hati-hati kita minal uyub, daripada aib-aib, daripada kotoran-kotoran hati. Baru nanti bulan Ramadan yang disebut apa? Litathiri atau linuri ruhil badan. Baru nanti di bulan Ramadan baru bercahaya daripada ruh kita. Jamaah, ini kita bisa begini karena apa nih? Karena ada ruh. Karena ada ruh. Kalau nggak ada ruhnya, mati kita. Orang mati nggak bisa ngapa-ngapain udah. Orang mati nggak bisa ngapa-ngapain. Jangankan dia duduk di majelis taklim, jangankan dia dia makan, dia ngapa-ngapain nggak bakal bisa. Kalaupun dia udah mati duduk di majelis taklim, kira-kira gimana? Bubar. Yang ngaji bubar. Kenapa? Ada setan. Lah kita bisa begini karena ada ruh. Artinya jamaah, ini juga isyarah dari Rasulullah bahwa kalau pengen naik ruh kita, kalau pengen bersih ruh kita, kalau Ramadan ini betul-betul ada ruhnya, Ramadan betul-betul bisa bergerak, Ramadan betul-betul bisa melaksanakan aktivitas apapun yang namanya ibadah,
maka bersihkan hati kita daripada dosa-dosa kita, baru nanti ruhnya ada. Ini yang sering saya bilang jamaah, isaroh juga dari Allah. Kalau sebelum waktu Rasulullah Mi'raj, waktu Rasulullah naik ke Sidratul Muntaha, waktu Rasulullah Isra Mi'raj, Rasulullah ditemani nama siapa? Malaikat Jibril. Tapi pada waktu sampai di langit ketujuh mau naik ke Sidratul Muntaha, apa kata malaikat Jibril? Apa kata malaikat Jibril? Ya Muhammad, sampai sini aja saya nganterin. Saya nggak bisa lanjut ke atas. Kenapa? Kalau saya lanjut ke atas, maka jasadku, kata malaikat Jibril, akan terbakar. Tapi Rasulullah tembus gak? Naik gak Rasulullah? Naik. Nah, malaikat Jibril yang derajatnya dikatakan apa? Sayyidul Malaikah, pemimpinnya para malaikat, yang menyampaikan wahyu dari Allah kepada Nabi Muhammad adalah malaikat Jibril. Tapi kemuliaan Nabi Muhammad lebih mulia daripada malaikat Jibril. Apa penyebabnya? Nah, ini maksudnya jamaah, saya ngajak nih, kita lihat dulu penyebabnya apa. Kenapa Rasulullah bisa naik Sidratul Muntaha, sampai Rasulullah bisa ketemu dengan nurnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena sebelum dimi'rajkan, sebelum dinaikkan oleh Allah, Nabi Muhammad diapain dulu? Dibelah dadanya, dibersihin dadanya, diambil hatinya, dicuci pakai air. Kalau kita jangan, mati. Dibelah, diambil dadanya, hatinya dicuci air zam-zam, mati gak? Nah, mati jamaah. Maksudnya nih juga isaroh, petunjuk dari Allah, pelajaran yang kita ambil. Kalau kita pengen naik derajat kita Ramadan besok, biar bisa berbeda dengan Ramadan yang lalu, bersihin dulu nih hati kita. Dari mana? Dari uyub, dari aib, dari kotoran-kotoran hati. Kotoran hati itu apa isinya? Dengki, sombong, iri, apa lagi? Hasad, hasud, sama aja hasad, hasud. Jangan dikelihatan. Iya. Kan penyakit hati kayak begitu. Nih, mohon maaf yang sering kita juga udah pernah bahas di sini. Ini semuanya nih kita punya sifat hasud. Betul. Semua nih kita, termasuk saya, punya sifat hasud. Tapi kita juga bingung ya. Dulu waktu kita masih kecil, kita punya kakak, kita punya adik, akur. Betul. Tapi kalau udah pada gede begini, kenapa? Bukan hanya sama orang lain kita hasud sama saudara sendiri. Kita hasud sama abang kita hasud sama empok kita, kadang-kadang kita hasud sama adik kita. Dulu waktu kecil pada akur, ya, abang adiknya kecil digodain orang atau dijailin orang, abangnya marah. Begitu juga sebaliknya. Sekarang bukan orang lain doang kita hasud, sama saudara hasud. Kenapa itu? Kayak pinjemin duit. Oh iya. Lu curhat Pit. Pit curhat. Ketahuan amat lu sih. Mana kan bilang. Iya, yang aku bilangin dah. Orang lo 3.000. Sisa duit Apit begini emang. Oh, asli. Kan kalau kita lihat aneh ya, kenapa waktu kecil kita akur, udah gede pada kagak akur? Apa yang menyebabkan? Banyak masalah. Ya, banyak sesuatu yang memang menyangkut satu dengan yang lainnya. Ini yang dimaksud dengan penyakit hati, maksud saya tuh. Ini penyakit hati begini nih bersihin dulu. Supaya apa? Supaya naik. Makanya kalau dalam kitab Nasuihud Diniyah dikatakan oleh pengarang kitab, penyakit hati kayak begini itu bisa sembuh. Salah satu jalannya dengan apa? Dengan kita berhusnuzon, berbaik sangka sama orang. Jangan selalu berburuk sangka. Ya Allah, tuh dia kerjaan kagak ada. Pagi tidur, siang tidur, malam nongkrong doang. Ya, tapi duitnya banyak. Bisa beli itu, bisa beli ini, motor baru, Vario lagi.
Panggilan manggung jarang. Selot. Emang ada orang ya? Kalau kita lihat kan kayak begitu, kadang-kadang ada aja masalah, ada aja yang iri. Sama saudara iri kita. Kenapa? Dia punya duit pantas. Kenapa semalam ke warung beli lilin? Lampu. Iya. Token lo belum bayar. Nah beli lilin token. Karena kadang-kadang ada aja hasut begitu kita. Ini yang maksud saya nih, bersihin dulu penyakit-penyakit hati dengan cara apa? Dengan cara bagaimana? Kalau kan dalam kitab Nasoidinnya dibilang adalah kita harus banyak berhusnuzon, berbaik sangka kepada orang, siapapun orangnya. Jujur jamaah, saya juga lagi belajar pengen punya sifat husnuzon, berbaik sangka kepada orang. Ya, bener Ustazah. Itu kemarin waktu istri saya meninggal, itu banyak banget orang omongan yang macam-macam begitu begini dan sebagainya. Tapi saya berhusnuzon aja, dia nggak tahu apa yang saya alamin, dia nggak tahu apa yang saya lakuin. Begitu aja udah. Banyak macam-macam, Bang Lutfi. Macam begitu begini, ada orang mau begini. Wah, macam-macam udah ya. Katanya istri kagak diurusin, duit banyak tapi nggak diurusin. Lo nggak tahu, saya bilang. Ini husnuzonnya saya. Kalau saya bersuuzon, saya samperin tuh orang udah. Ya, bener-bener jamaah. Saya kadang-kadang kalau lagi naik darah saya nih, ya Allah. Kemarin aja ada fitnahan juga macam-macam. Ada satu orang Ustazah, saya berangkatin belajar ke Yaman. Ya, orang tuanya nggak mampu. Ya, biaya hampir 60 juta. Orang tuanya nggak mampu. Saya bilang belajar. Anak ente punya bakat, ada ilmunya nih, ada modalnya ada. Alhamdulillah sekarang baru berapa bulan udah naik ke kelas 2 langsung. Kelas 2 apa kelas 3 naik. Orang yang 2 tahun yang lalu berangkat, sekarang dia sekelas sama dia. Tapi fitnahannya banyak banget, Pak Bu. Saya itu saudara bukan, keluarga bukan, saya keluarin duit segitu banyak. Kalau buat anak saya, mendingan anak saya gitu kan, 60 juta. Saya keluarin itu duit semua. Kenapa? Saya cuma pengen beramal jariah. Kan nanti kalau dia punya ilmu, dia pinter, dia ngajar kemana-mana, pahalanya buat siapa? Ya buat saya yang biayain, kan begitu. Tapi banyak fitnahan dan lain sebagainya. Ini yang maksud saya nih jamaah, kita berhusnuzonnya yang begini nih yang berat. Kadang-kadang kita jangankan orang berbuat jahat, orang berbuat baik aja kita udah suuzon. Saudara bawain kue, kita suuzon. Kue begini lo bawain. Nah, martabak lagi. Bang, ada martabak. Betul kan martabak juga. Nasi mani dong. Belum makan nih saya. Saya datang lagi nih. Kan kadang-kadang kita suuzonnya begitu sama saudara. Ini yang menyebabkan apa? Yang menyebabkan penyakit-penyakit hati. Makanya jamaah, jangan sampai kita nih semuanya, terutama kita sama keluarga kita, buangin tuh sifat-sifat yang jelek. Terutama kita harus sampaikan dalam hati kita nih punya sifat husnuzon, berbaik sangka kepada orang. Kalau nggak begini jamaah repot. Nih ya macam-macam lah ya. Fitnahan sejak istri saya meninggal nih, masya Allah, macam-macam begitu begini, ya apa dan sebagainya. Saya bilang ya inilah mungkin ujian buat saya yang Allah ingin angkat derajatnya dan lain sebagainya. Mungkin ini salah satu jalannya. Tapi fitnahannya Bu, ini jamaah, masya Allah, udah berat. Ya kalau orang bilang masya Allah, ada yang bilang emang dia pengen. Kenapa? Ya, ada yang macam-macam ngomong begitu. Saya bilang, jangankan yang begitu jamaah. Kayak tadi pagi aja saya acara, itu orang punya pom bensin yang nawarin diri sama saya. Wow, kan tanggung. Punya pom bensin tuh perempuan. Ya, kalau saya memang tujuannya pengen sesuatu yang jelek, itu yang saya cari. Tapi kan enggak jamaah. Artinya apa? Karena apa? Saya lihat bagaimana kondisi dan lain sebagainya. Tapi inilah ujian. Husnuzonnya nih yang harus kita punya.
istri husnuzon kepada suami, suami pun harus husnuzon kepada istri. Jangan sampai kita saling nggak percaya. Kalau sudah tidak saling percaya, sudah saling bersuuzon satu dengan yang lainnya, tinggal tunggu daripada apa? Kehancurannya. Itu kan Abu Lahab, Abu Jahal, kenapa dia nggak mau beriman kepada Nabi Muhammad? Karena suuzon. Coba kalau dia husnuzon, dia berbaik sangka, biarin dah ponakan saya yang jadi nabi, bukan pamannya yang jadi nabi, kan begitu. Tapi buktinya apa? Suuzon, dia nggak mau beriman kepada Nabi Muhammad. Nah ini kadang-kadang kita saudara kaya, kita suuzon. Harusnya kalau saudara kaya kita husnuzon, mudah-mudahan aja dia kaya, duitnya banyak, tak pinjam duit susah. Nah, saudara ada sampai gampang. Ya Allah. Tapi itulah nyatanya, belajar berhusnuzon, berbaik sangka kepada orang, ini yang akan mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat jamaah, makanya saya juga lagi belajar hal-hal yang kayak begini. Buat apa? Buat kebaikan kita. Karena tidak ada yang menjadi mulia di atas dunia ini kecuali orang yang hatinya bersih, hatinya suci, hatinya betul-betul tidak ada kotoran. Maka sebelum masuk Ramadan, mari sama-sama kita bersihin hati kita daripada kotoran-kotoran hati. Termasuk apa? Dosa-dosa kita kepada sesama manusia. Ya, maka daripada itu saya nggak berpanjang kalam. Insya Allah jamaah, ya saya atas nama pribadi, kalau kata orang kan begitu, orang yang banyak ngomong banyak salahnya. Di sini yang banyak ngomong siapa? Saya. Berarti yang banyak salahnya siapa? Suuzon lo tuh. Betul lo Pir. Baru saya pancing begitu aja dah suuzon. Masya Allah. Tapi insya Allah nggak ada niat, nggak ada apa-apa pengen menyinggung dan lain sebagainya. Itu semua adalah memang pelajaran buat kita, ya. Kalaupun saya bercanda supaya cair aja, supaya apa namanya enak, ya, supaya tidak terlalu kaku dan lain sebagainya. Tapi insya Allah kalau saya ada salah, ada khilaf, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada jamaah semua. Kalau jamaah insya Allah nggak ada dosanya, udah nggak ada salahnya. Kenapa? Karena kata Nabi, orang yang duduk di majelis taklim datangnya aja udah dimaafin oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ya, saya pengen ada acara lagi, soalnya jamaah ini belum makannya belum. Ya, cukup sampai sini insya Allah. Tapi intinya nanti insya Allah nanti kalau mau ketemu saya di tanggal berapa ya di Baitur Rahman, pokoknya ada deh di awal-awal Ramadan. Ya, awal-awal Ramadan saya ketemu nanti insya Allah di tarawih di sini di masjid. Ya, tanggal berapa? 4 Maret. Oh, 4 Maret insya Allah nanti ketemu dengan sholat tarawih saya di sini. Ya, mudah-mudahan jamaah apa yang kita laksanakan ini semua menjadikan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kita baca Fatihah, mudah-mudahan kita dan keluarga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Allah jauhkan, Allah hindarkan daripada musibah, bala, penyakit, fitnah dan lain sebagainya. Yang pada sakit Allah angkat penyakitnya, yang sudah meninggal dunia mudah-mudahan Allah ampuni dosanya, Allah terima amal ibadahnya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Mudah-mudahan hajat kita, keinginan kita semua dipermudah dan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doain jamaah, saya lagi membasin tanah 4.150 meter, ya, semeternya 300.000. Berarti yang saya perluin dana kurang lebih 1,3 M, ya, 1,3 miliar saya perlu dana buat membebasin tanah. Insya Allah mudah-mudahan Allah berikan rezekinya, Allah berikan kemudahan. Ya, insya Allah udah banyak juga yang ikut ikut lelang wakaf, yang ngambil semeter, ngambil 2 meter, lain sebagainya. Mudah-mudahan semua kita dipermudahkan, dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bihadiniya wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Astaghfirullahaladzim, balakal hamdu ya ma'bud. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Li jamil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma anzil alaina ma'idatan minas sama' takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna fa innaka khairur raziqin. Allahumma barik lana fi sya'ban wa ballighna ramadan bi rahmatika arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana.